Selamat datang juga nih buat teman-teman yang baru bergabung dan juga live melalui FB. Di sini juga ada Coach Doni, ada Kakak Babe Sidik, dan teman-teman KF Warriors lainnya. Apalagi kalau kita baru memulai KF. Nah, pantengin terus deh podcastnya Keto Fitness Indonesia, karena di sini kita juga bebas bertanya mengenai protokol dasar ketofastosis, latihan, bagaimana yang pas, apakah kita termasuk warrior yang overtraining karena euforia ketonnya dan lain sebagainya. Nah, silakan Coach Shebi, kita mulai dari mana nih? Kardio dulu atau latihan beban dulu nih? Iya, nah jadi gini teman-teman. Kenapa kita bahas topik ini? Karena ini pertanyaan yang sering banget yang ditanyakan gitu ya. Nah jadi kardio dulu apa latihan beban dulu atau dua-duanya atau gimana? Jadi kayak bingung semua gitu ya. Karena dua-duanya ini adalah memang termasuk dalam kategori olahraga. Nah gitu ya. Nah jadi kalau kita bahas lebih detail sebenarnya adalah kardio dan latihan beban itu adalah dua karakter olahraga yang memang lebih spesifik ada perbedaan. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita bicara yang mana dulu atau milih yang mana, nah kita teman-teman harus pahamin dulu karakternya masing-masing. Nah, gitu ya. Ini juga terkait dengan pada saat teman-teman nanti menuju ketosis, terutama yang baru ya. Nah, gitu. Yang baru atau yang sudah ketosis gitu ya. Nah, perlu memahami bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, kalau kita bicara dari yang tadinya kita bermetabolisme glukosa gitu ya. Nah, pada saat kita bermetabolisme glukosa, kita biasanya ya, ini biasanya akan lebih sering capek gitu ya dulu ya kan. Nah, kalau mungkin yang sekarang baru mulai mungkin merasakan hal sama gitu ya, mungkin jalan kaki capek, naik sepedaan capek, betul nggak? Ya, lari juga capek gitu. Pokoknya capek mulu deh. Nah, gitu. Kenapa? Karena yang pertama, bagi yang memang masih obesitas ya berat badannya itulah yang membuat capek gitu loh. Dan banyak yang terkena pada saat obesitas itu adalah terkena osteoartritis gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka terutama yang maksudnya masih obesitas ini banyak kendala-kendala gitu ya pada saat masih gemuk gitu kan. Nah, kemudian pada saat sudah melangsing gitu ya dan kemudian tubuhnya sudah menjadi ketosis gitu ya, ada tahapan baru. Kenapa? Karena tahapan pada saat sudah bisa otak melihat ya body fat atau lemak di tubuh itu sebagai sumber energi ya, itulah akhirnya terbuka gitu loh. Terbuka apa? Terbuka sumber energi yang tidak terbatas sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dulunya memang sering capek gitu ya, sering lelah gitu ya, terus kemudian kok kayaknya jadi nggak ada energi itu kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ya karena itu tadi gitu. Karena otak sudah bisa melihat, ini sudah pada saat sudah ketosis ya, otak sudah bisa melihat bahwa ya body fat atau lemak di tubuh ini adalah sumber energi gitu loh. Yang mana dulu sebelumnya itu tidak bisa. Nah, sehingga pada saat sudah bisa melihat body fat sumber energi, akhirnya kayaknya nggak capek-capek gitu loh. Jalan kaki kayak nggak capek, ya kan, kemudian sepedaan nggak capek, ya kan, betul nggak? Nah, ini mungkin merefer kepada teman-teman yang sudah merasakan gitu. Bagi yang pemula atau bagi yang baru mau mulai ber-KF atau berketo, ini harus memang ada tahapannya gitu ya. Nah, pada saat tahapan menuju full ketosis gitu ya, itu biasa berlangsung 2-4 minggu, nggak apa-apa. Memang lakukan, tetap lakukan olahraga, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi kita bicara adalah dua tipikal olahraga yang memang karakternya sedikit berbeda gitu. Nah, kalau kardio, namanya kardio itu adalah lebih mengolah mana? Kardio. Kardio itu gimana? Jantung gitu ya. Nah, kalau latihan beban ya memang spesifik. Jadi ada beban yang diangkat, ya ada repetisi atau pengulangan dan dilakukan beberapa set untuk setiap masing-masing gerakan. Nah, sekarang perbedaannya antara kardio dengan latihan beban adalah tipe massa otot yang pertama ya, tipe massa otot yang dilatih gitu ya. Nah, kardio itu kebanyakan adalah melatih ya tipe otot yang tipe 1 namanya. Itu yang namanya slow twitch gitu ya. Yang mana slow twitch ini adalah memang namanya aja slow twitch gitu. Jadi memang dia bergeraknya atau beraktivasinya lama gitu. Dan memang kardio itu sifatnya adalah seperti endurance, benar nggak? Gitu, yang sifatnya mungkin yang teman-teman suka lari bisa sejam, 2 jam, betul nggak? Kemudian yang main bola bisa mungkin sejam lebih, 1,5 jam gitu ya. Kemudian main badminton ya kadang bisa
2 jam kadang-kadang, betul nggak? Ya. Nah, jadi yang sifatnya kardio itu biasanya adalah lebih ke arah endurance gitu ya, lebih ke arah endurance. Nah, kalau yang sifatnya latihan beban, ya nggak perlu lama-lama, ya 30 menit aja cukup. Ya seperti aku selalu ajarkan di kelas pelatihan dasar latihan beban bagi pemula, gitu loh. Nah, ini yang makanya teman-teman harus pahamin ya karakternya, gitu loh. Nah, karakter ini harus paham bahwa dua jenis olahraga ini memang karakternya berbeda gitu. Nah, dengan kondisi ketosis ya, biasanya orang yang kemudian melakukan kardio itu terjadi seperti euforia gitu ya. Euforianya kenapa? Oh, kayaknya nggak capek-capek lagi gitu. Ya, badan tuh kayaknya mau diajak gerak terus kayaknya nggak capek poinnya. Ya memang jelas ya karena apalagi misalnya mungkin kalau yang wanita body fatnya masih kisaran 25% sampai 30% gitu ya. Bahkan 30% lebih, yang pria mungkin antara 20-25 itu tetap body fat yang lumayan banyak gitu loh. Ya, walaupun sudah istilahnya sudah berkurang misalnya gitu ya, tetap istilahnya sumber energi itu juga ada gitu loh ya. Karena lemak tubuh itu memang sumber energi gitu ya. Nah, ini yang menjadi teman-teman harus pahamin gitu. Nah, bukan berarti nanti misalnya kardio itu tidak boleh, tapi harus diwaspadain pada saat teman-teman yang sebelum berketo atau ber-KF ya tidak memiliki preferensi kardio sebelumnya gitu ya. Maksudnya sebelum KF nih nggak ada suka badminton, nggak suka main bola dan sebagainya ya. Pokoknya nggak ada pernah olahraga terutama. Terus tahu-tahu kayaknya kok dengan udah ketosis kemudian udah tubuhnya jadi ringan, udah langsing kok kayaknya jadi nggak capek-capek. Nah, ini yang mesti diwaspadain. Kenapa? Karena kalau misalnya keterusan atau kelamaan, ya ada potensi namanya maladaptasi, gitu ya. Nah, maladaptasi itu gimana? Karena menggunakan sumber energi di lemak tubuh atau body fat ini tidak akan habis-habis sehingga sinyal capek itu terkadang terkamuflase, gitu loh. Terkamuflase dengan apa? Dengan tidak capeknya tadi, gitu. Nah, berbeda dengan yang latihan beban. Latihan beban ini adalah tidak akan bisa lama banget. Kenapa? Karena kalau ngangkat aja misalnya coba aja ngangkat misalnya yang bagi pemula aja itu udah terbukti dengan di kelas pelatihan latihan beban ya di Keto Fitness setiap akhir pekan. Ya bagi pemula aja itu tahu-tahu kok 10 rep aja atau 12 kayaknya udah capek ya coach. Ya itu tadi gitu loh. Nah, jadi ada batasan bahwa kalau misalnya kita latihan beban, ngangkat bebannya itu, ngangkat dumbbell atau botol yang sering aku sarankan kepada pemula, ya itu tidak bisa lama atau nanti pasti akan ada capeknya gitu loh ya kan. Nah ini karakter berbeda dengan kardio. Nah kalau sekarang pertanyaannya adalah pilih kardio atau latihan beban, ya nggak ada masalah dua-duanya gitu. Nah bagi pemula itu ya bagi pemula itu yang penting adalah memahamin dulu, yang penting melakukan olahraga ya tapi pelan-pelan memahami gitu ya. Nah, yang tadi aku bilang kalau yang senang badminton ya kemudian kayaknya energi badmintonnya jadi gede banget nah itu tadi. Gitu yang senang lari, tahu-tahu kayaknya larinya nggak pernah capek. Yang senang goes kemudian goesnya kok bisa berkilo-kilo, berpuluh kilometer bahkan. Gitu. Yang tadinya mungkin cuma 5 kilo udah capek mungkin gitu kan. Kemarin ada newbie di Ketofastosis Indonesia, dia latihan di rumah, Zumbanya 14 video. Nah, itu contohnya, Mbak. Gitu. Nah, jadi Zumba termasuk kardio nggak termasuk kardio gitu loh ya. Nah, jadi nggak capek-capek gitu. Jadi kayaknya badan tuh diajak gerak terus sih nggak ada masalah gitu. Nah, tapi mesti dipahamin bahwa yaitu tadi potensi bahwa kemudian nanti ada resiko capek yang tidak diketahui gitu ya. Nah, ini mesti diwaspadain teman-teman gitu ya. Nah, kenapa? Karena body fat-nya itu ada sumber energi yang besar. Gitu. Bayangkan otak yang tadinya tidak bisa melihat ya, atau bisa melihat gitu loh sumber energi ini. Nah, sehingga otak ini kayak berasa wow gitu ya. Wow, ini energi besar sekali gitu kan. Kemudian dipakai kemana-mana segala macam. Ingat bahwa otak kita menggunakan sepertiga energi yang ada di badan kita. Dan pada saat kita sudah ketosis, keton itu mensuplai energi itu secara konstan. Nah, ini bedanya dengan pada saat lagi kondisi yang bermetabolisme gula atau glukosa. Ya, ada saat kemudian capek. Kenapa? Karena capeknya bisa glikogen yang memang kosong, gitu kan? Glikogen di otot ya, yang mungkin kosong. Kemudian juga mungkin suplai energi ke otak yang juga berkurang, gitu.
Nah, yang luar biasa pada saat ketosis, supply yang ke otak itu konstan 24 jam. Nah, itu bedanya. Gitu. Tidak terjadi, apalagi tidak terjadi kondisi yang namanya BONK. Ya, BONK itu bahasa Inggris ya, BONK. Ya, BONK itu adalah kondisi di mana glikogen di otot ya itu habis. Gitu. Ini biasa terjadi di runner ya, orang yang sepedahan juga bisa gitu ya. Yang pokoknya yang biasa endurance itu toto ada istilahnya BONK. BONK itu jadi kayak toto blow on gitu loh. Nah, blow onnya kenapa? Karena glikogen di otot itu udah habis gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus loading carb lagi. Nah, gitu. Padahal ada sumber energi yang besar sekali yang tidak diketahui gitu. Kenapa? Karena otaknya masih buta dulu ya pada saat masih bermetabolisme gula. Nah, pada saat sudah ketosis kebuka semua gitu ya. Yang sumber energi di lemak tuh kelihatan semua. Nah, sehingga nggak ada capek-capeknya tuh gitu. Nah, makanya kayak mesti diwaspadain adalah yang kayak tadi ya teman-teman ya, misalnya Zumba, boleh nggak Zumba? Boleh aja gitu, tapi mesti waspada karena itu bagian dari endurance type ya gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mesti dipahamin. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan adalah kardio atau latihan beban, nggak apa-apa dua-duanya gitu ya. Nah, kalau aku menyarankan bagi teman-teman yang baru belajar menuju ketosis, kemudian yang sedang menuju ketosis, yang pemula lah gitu ya. Nah, yang tidak ada preferensi olahraga sebelumnya, gitu, yang mager lah, ya kayak aku dulu nih nggak ada suka olahraga. Aku cuma sarankan adalah kardio jalan kaki, gitu ya. Nah, gitu, jalan kaki itu sederhana, ya kan? Itu termasuk dalam kardio tapi yang namanya least low intensity steady state, gitu ya. Dan tidak terlalu menaikkan kortisol. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Yang terakhir, tidak terlalu menaikkan kortisol. Kenapa? Karena kardio yang sifatnya kelamaan, ya lebih dari 1 jam, itu akan meningkatkan kortisol sangat tinggi sekali. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus waspada. Akhirnya kembali gejalanya apa? Gejala nggak bisa tidur. Ya, jadi olahraga. Karena kelamaan tapi malah nggak bisa tidur. Kok bisa? Ya itu tadi. Gitu. Karena kortisolnya udah ketinggian. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Nah, terus yang kedua yang tadi aku udah bahas sebelumnya adalah pada saat melatih endurance atau kardio ini, tipe ototnya berbeda gitu. Yang dilatih adalah tipe otot yang namanya tipe 1. Nah, kalau tipe 1 ini gitu ya, sifatnya memang tidak membuat kerusakan atau damage sebesar yang tipe 2 yang dilatih dengan latihan beban. Nah, gitu. Sehingga kenapa? Sehingga akibatnya adalah demand untuk recovery gitu ya. Capek-capek tapi demand untuk recovery itu tidak sehebat dibandingkan dengan latihan beban. Ya, karena tipe fiber ototnya gitu. Nah, kalau teman-teman melakukan latihan beban, ya, tipe fiber ototnya, tipe serat ototnya itu tipe 2, ada 2A, B sama X. Ya, aku nggak jelasin detail sekarang. Ya. Nah, itu yang akan membuat kerusakan otot, ya, kerusakan sel otot ya, itu jauh lebih besar. Nah, yang kemudian bisa membuat kita merasa di malam hari itu kayaknya udah capek dan tidurnya lebih enak. Nah, gitu loh. Nah, ini dua karakter yang berbeda gitu. Jadi teman-teman harus waspada di sini. Nah, jadi kalau ditanya kardio atau latihan beban, dua-duanya mesti dilakukan, gitu ya. Kalau lebih Coach, gitu. pertanyaan dong, Coach. Ya. Kalau misalnya mau dua-duanya nih, mendingan mana duluan? Latihan beban atau kardio duluan? Ya, kalau misalnya pemula gitu ya, pemula selalu kusarankan pada saat lagi kelas pelatihan latihan beban, ya dua-duanya dilakukan nggak apa-apa, tapi yang jelas adalah mulai rutinkan yaitu jalan kaki. Yaitu hal yang sederhana, kardio yang low intensity steady state gitu ya, yang tidak terlalu menaikkan kortisol, tapi membuat badan kita bergerak gitu loh. Nah, badan kita bergerak ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kitanya mager ya, ya sama aja mager, namanya mager gitu. Ya, mager tuh nggak ngapa-ngapain, duduk nonton TV ya, ya duduk di belakang meja gitu ya, kalau misalnya kerja mager gitu, apalagi misalnya kalau ke kantor naik lift gitu, pokoknya jarang jalan. Nah, itu badan kita menganggap bahwa kita tuh kayak nggak gerak, nggak ada kalori juga yang keluar gitu, walaupun pada saat teman-teman menuju ketosis udah dijamin ya fat loss-nya pasti akan ada, ya itu nggak usah khawatir gitu. Tapi akan berbeda kalau misalnya teman-teman juga melakukan olahraga. Nah, makanya dalam 5 pilar KF itu ada yang namanya olahraga. Ya kan? Dan olahraga ini bukan dilakukan pada saat nanti 3 bulan setelah KF, nggak ada gitu kan. Gitu. Jadi
kalau bisa teman-teman lakukan di awal olahraga, ini akan sangat bagus gitu. Karena sudah banyak terjadi seperti aku sendiri, ya olahraganya telat gitu ya. Nanti kita bahas gitu. Jadi olahraganya udah KF-nya 2 bulan ya, kemudian tahu-tahu, nah ini yang paling penting ya, tahu-tahu terjadi kondisi yang namanya skinny fat gitu. Skinny fat itu apa? Badannya ceking gitu ya, badan ceking, tapi body fat itu sebenarnya masih ada. Yang terjadi adalah skinny fat itu adalah under muscle gitu. Jadi massa ototnya nggak ada gitu, kecil. Nah ini hampir terjadi dengan orang-orang yang memang tidak pernah olahraga seumur hidupnya. Sampai kayak aku dulu ya, serius bener ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman dulu waktu SMA ada olahraga, suka main bola lah, main basket atau apa, you name it gitu ya. Nah itu aku nggak ada gitu ya. Nah jadi pokoknya dulu magerman lah gitu ya, nggak pernah ini. Jadi makanya anakku aja ketawa gitu, lihat sekarang aku latihan beban sekalinya, waduh ini dulu papa magernya ampun-ampunan, sekarang bisa ngangkat beban gitu loh. Nah jadi kembali lagi yang tadi ya, nah, untuk menghindari yang namanya skinny fat ya, nah itu yang kemudian teman-teman perlu lakukan olahraga dari sekarang, termasuk latihan beban gitu. Nah latihan beban gimana? Nggak apa-apa, latihan beban dilakukan dari awal, no problem gitu kan. Bagi yang belum pernah ikutan ya di Keto Fitness ya, aku ngelatih sudah ribuan warrior untuk bisa melakukan latihan beban dengan baik dan benar, dengan yang minimum ya, dengan resiko terhindar dari cedera. Jadi pemahamin dulu gitu loh. Karena banyak yang orang berpikir adalah latihan beban tuh nanti ototnya gede kayak Mas Adera gitu. Yang cowok aja susah, apalagi yang perempuan. Gitu ya. Jadi yang wanita juga dihapus gitu, maksudnya pemikirannya bahwa kalau latihan beban nanti badannya gede. Percaya sama aku sudah banyak melihat di tempat gym ya, tempat gym teman-teman yang cewek yang ototnya jadi itu bentuknya ngelin ya, ngelin tuh sesuai porsi tubuhnya wanita gitu. Jadi bukan kayak misalnya teman-teman melihat di mana di internet atau apa yang badannya jadi keker banget segala macam, enggak, itu udah pakai steroid gitu ya. Kita bicara natural ya, jangan ada pakai steroid, itu malah justru akan membentuk porsi tubuh sesuai porsi tubuhnya wanita. Nah kalau begitu, bentar, aku break dulu, bentar. Satu menit ya, bentar. Aku break dulu, bentar. Okay. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya boleh ya di Facebook, nanti mungkin bisa dilihat sama Kakak Babe Sidik. Kalau yang via Zoom boleh di chat room, di chat box-nya boleh diketik langsung nanya atau mau raise hand juga boleh. Mungkin Coach Doni bisa nambahin nih Coach, dikit Coach di open mic. Tadi maksudnya pertanyaan ke Coach Ebi itu gini, kalau misalnya pilih kardio atau pilih beban ya? Enggak, bukan pilih, tapi kalau misalnya mau lakuin dua-dua nih dalam satu waktu, misalnya aku bangun tidur, ngopi, pemanasan. Nah, pertanyaannya, aku melakukan kardio dulu jalan 30 menit atau aku nge-plank dulu, angkat beban dulu. Nah, pilihannya tuh lebih baik mana? Soalnya kalau misalnya aku jalan dulu, latihannya udah, maksudnya ngangkat dumbbellnya udah males gitu atau gimana gitu. Jadi gini, kalau dari saya, kalau sebenarnya gini, kalau untuk kardio itu sebenarnya bagus buat untuk melatih otot jantung lah ya. Yes. Jadi otot jantung kita dilatih, termasuk nanti buat paru-paru juga ya. Itu tujuannya kardio sebenarnya itu di situ. Yang kedua juga sebenarnya orang untuk kardio itu kebanyakan itu tujuannya adalah weight loss ya. Jadi turunin berat badan yang seminim mungkin. Apalagi kalau orang yang udah ketofastosis ya, terus habis itu cuma kardio aja, badannya pasti langsung ceking. Ya, langsung kurus. Karena apa? Secara teori kardio itu udah menurunkan berat badan, tujuan kardio. Nah, ditambah keto yang udah ini. Tapi sebenarnya kalau kardio dulu, milih mana nih, kardio dulu atau latihan beban ya? Sebenarnya kita bisa lakukan barengan, tapi kalau bisa dilakukan adalah latihan beban dulu. Karena gimana pun juga latihan beban itu lebih membutuhkan kekuatan lah ya, dibandingin dengan kardio. Takutnya kalau misalnya udah kardio ngos-ngosan ya, nanti latihan bebannya jadi males. Tapi
ingat ya, kardio itu yang bagus sebenarnya nggak boleh, saya pernah lihat ya, kardio yang bagus itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 45 menit. Oke. Berarti ambang Ya, batas karena 30-45. iya, karena gini, karena di kardio yang bagus itu juga kita harus jaga di fat burning zone ya. Jadi di detak jantung ya. Jadi kan kalau di normal itu kan detak jantungnya MHR ya, maksimum heart rate itu 220 dikurangi usia. Ya, dikurangi usia. Nah, untuk supaya kardionya itu bagus, itu harusnya di angka 60 sampai 80% dari treat tadi ya. Jadi dari 220 dikurangin usianya. Misalnya nih ya, misalnya kayak saya usianya 40 ya, berarti kan 220 dikurangi 40 berarti 180. Itu maksimum heart rate ya. 180 supaya kardioku itu bagus, artinya kita lakukannya di fat burning zone. Jadi di 60 sampai 80. Jadi di sekitaran ketika kardio saya harus jaga di 130 sampai 150 lah mungkin. Harus jaga di situ dan itu nggak boleh lebih dari 45 menit. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kardio yang kalau di konsep fitness ya itu kardionya yang bagus seperti itu. Makanya orang-orang yang bodybuilder ya itu biasanya kardionya jalan kaki di treadmill, ya lari pelan di treadmill. Makanya Coach Ebi menyarankan jalan kaki itu ada tujuannya sebenarnya. Selain memang itu low intensity training, ya cardio heart rate kita jaga gitu loh di situ. Nah, jadi otomatis potensi untuk overtraining atau maladaptasi itu bisa kita hindari gitu loh. Nah, jadi tapi pilih mana? Mau kardio dulu ya. Kalau saya sarannya latihan beban dulu. Latihan beban 30 menit, kardio 20 menit. Udah gitu. Atau kardionya 25 menit ya di ini. Tapi kita lihat dari komposisi tubuh dulu ya. Kalau misalnya nih ada seseorang yang dia udah gitu jalanin terus dia stuck di body fat, ya berarti kardionya mungkin sekitar 30 menit. Tapi kalau kayak model saya gini ya, kardio paling lama paling 10 menit. Itu pun jalan kaki aja. Ya, karena kalau terlalu lama ya akhirnya di situ. Makanya ada latihan beban, tujuannya adalah kita muscle ototnya terbentuk tapi body fatnya juga kita ini turunin gitu loh. Jadi bukan yang akhirnya malah nanti jadi weight loss gitu. Jadi weight loss itu maksudnya kalau kita nggak latihan beban, kita fokus di kardio aja, ya yang tadi aku bilang udah skinny fat tambah fatnya tambah hilang lagi, bukan skinny fat lagi, skinny semua. Iya, berarti sebenarnya kalau aku coba ambil kesimpulannya, sebenarnya kardio itu bagus apabila apabila terukur. Semua latihan itu bagus gitu. Ya, dan tidak overtraining. Cuma apabila kita melakukan cardio workout, ada kemungkinan pertama kortisol akan naik apabila lebih dari 30 sampai 45 menit lah ya. Kemudian ada euforia ketika kita tenaga keton yang bensin yang ngambil dari dalam tubuh itu tidak ada batasan. Jadi euforianya tuh nggak bisa stop. Yang mungkin tadinya naik sepeda goes cuma sekitar 30-40 kilo, ini sampai 100 kilo gitu ya kan. Kemudian selanjutnya karena tadi tipe yang target oleh cardio workout itu nggak secara holistik. Berbeda dengan latihan beban yang melatih juga otot, yang melatih juga skeletal, yang melatih juga jantung, yang melatih juga tentang mengukur diri. Ini kayaknya luar biasa ya, Mas Edi. Ya benar. Tambahin. Ya jadi gini, aku menekankan gitu ya. Aku menekankan adalah masalah kortisol gitu ya. Nah jadi ini kan banyak pertanyaan yang kalau misalnya cek GDP pagi hari gitu, kok kenapa naik ya Pak, tadi pagi udah olga. Nah itu tadi gitu kan. Nah jadi kalau kita melakukan olahraga ya itu udah pasti level kortisol kita udah pasti naik. Nah, udah pasti gitu. Kita bergerak pun jalan kaki coba aja. Ya, kalau teman-teman lakukan jalan kaki pagi hari, kemudian cek GDP, udah pasti GDP-nya akan lebih tinggi daripada biasanya.
Kalau nggak percaya lagi, teman-teman olahraga latihan beban ya atau kardio yang 1,5 jam, habis itu cek GDP, silakan bisa lihat cek GDP-nya berapa. Nah, kenapa kok bisa melonjak tinggi? Ya karena tadi kortisolnya tuh udah naik ke atas. Nah, gitu. Terlebih lagi kalau durasinya itu di atas 60 menit, ya di atas 1 jam. Ya di atas 40 menit, bahkan ada satu studi juga itu sudah elevasinya naiknya udah mulai tajam. Di atas 60 menit lebih tajam lagi. Nah, makanya apapun bentuk olahraganya, mau latihan beban, ya mau kardio, ya dibatasin gitu loh. Nah, tadi pertanyaan Mbak Sari juga adalah latihan beban dulu Pak kardio gitu kan. Nah, kalau dalam sesi yang bersamaan ya, dalam sesi yang bersamaan itu tadi yang Coach Doni bilang adalah benar ya, latihan beban dulu. Kenapa? Karena itu yang juga menguras energi ya, energi dihabisin dulu. Nah, habis itu baru kardionya ya. Dan sekali lagi aku sarankan adalah kardionya kalau teman tidak ada preferensi itu jalan kaki aja udah, ya nggak perlu lari dan sebagainya. Bayangin yang kalau tadinya kalau udah latihan bebannya sejam misalnya, dan itu sebenarnya kalau menurutku tidak perlu ya. Nah, aku aja jarang latihan beban itu lebih dari 1 jam. Dulu pernah di awal. Ya, tapi sekarang udah sangat jarang sekali. 45 menit itu udah max gitu ya. Kecuali jadi 30, 45 itu ideal. Iya. Tapi kalau mau extend buat selfie lah ya. Ya, buat selfie. Ini kita bicara latihan beban yang intens yang tidak ada sambil ngopi, sambil ngopi ya. Emang Mas Ebi nggak ada berhenti ngopi gitu, nggak ada? Enggak dong. Jadi kan kalau kita ini latihan beban fokus lah gitu ya. Kita fokus. Kecuali kalau misalnya aku lagi latihan powerlifting di mana emang harus butuh rest antar setnya itu butuh sekitar 3-5 menit. Nah, mungkin itu agak lama gitu. Tapi kalau misalnya yang biasa apalagi main superset dan sebagainya, ya ini teman-teman pemula nggak usah ya. Nah, jadi pokoknya biasa aja itu rest antar set aja itu kurang lebih sekitar 30-60 menit max gitu. Jangan juga kelamaan. Karena ada namanya time adaptation yang teman-teman harus melatih otot itu secara signifikan pada saat kita fokus latihan beban. Nah, tapi kembali lagi kita bicara adalah masalah high cortisol gitu. Nah, kalau teman-teman olahraganya kelamaan, kortisolnya bisa naikin luar biasa gitu loh. Nah, dan itu nggak ketahuan ya, Coach ya? Nggak ya, makanya tadi aku bilang, nggak ketahuan itu gini. Atau teman-teman silakan cek kalau nggak percaya silakan cek GDP setelah olahraga lebih dari 1 jam. Dah, silakan teman-teman yang main badminton, yang sepak bola habis selesai cek GDP-nya, gitu ya. Oke. Nah, bisa. Coach boleh masuk ke sesi bertanya langsung nggak nih? Iya, Mbak Eka udah nanya ya tadi. Oke, silakan. Iya. Mbak Eka. Selamat sore, Mbak Eka. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Coach Ebi. Mbak Sari. Ya. Di dunia per-KF-an, orang yang pertama kali saya hubungi itu adalah Mbak Sari, karena saya daftar itu loh Mbak, yang acara kita di Titan jadi yang ditunda ya, Masya Allah. Mbak Eka juga nggak mau refund duit loh. Dari Mbak Sari akhirnya jadi kenal Babe, kenal Mas Ebi, subhanallah ya, Mas Halim ya, Mas Budi, gitu. Bahagia sekali saya bisa berada di di grup ini. Baik, saya nggak mau tanya Mas Ebi, cuman saya mau request aja sama Mas Doni. Mas Doni ini kan salah satu model yang ada di Keto Fitness ya, yang squat pistol apa tuh? Ya. Pistol squat. Pistol squat. Pistol squat. Ayo lo, Coach. Saya ngeliatin aja. Liatin doang gitu, belum dicoba gitu kan ya, Masya Allah gitu. Mas Doni bisa sampai kayak begitu, ngeliatin aja tuh udah gemeteran sendiri, ya Allah gitu, kuat banget ya begitu. Nah saya sempat nulis juga tuh sebenarnya request ya di situ. Boleh dong Mas Doni, mungkin juga Coach Ebi kan yang para warrior nih, kalau sebutannya warrior ya yang baru-baru ini, nama lain dari newbie yang baru belajar olahraga. Bener tuh yang Mas Ebi tadi sampaikan, sebelumnya nggak pernah olahraga Mas gitu, udah di umur segini nih baru dong gitu olahraga gitu. Nggak apa-apa Mbak, nggak ada waktu telat Mbak, no worry. Iya, udah punya cucu baru olahraga kemana aja kemarin kan gitu ya. Jadi Mas Doni minta tolong dong, saya pengen banget bisa squats, bisa lunges,
Tapi saya punya kendala di lutut ya, secara usia sudah 49. Ada OA, saya sudah ada OA gitu ya. Dan boleh dong, itu pasti sangat bermanfaat. Nanti saya share deh ke teman-teman saya, pada pengen belajar tuh kayak gitu. Teman-teman yang seumuran, karena kendalanya itu di lutut ya, di lutut. Jadi yang smooth aja, yang ringan, yang boleh gitu ya, yang support. Oke. Nanti aku bikin video yang smooth ya, Coach. Mbak Eka, protokol KF-nya sudah dijalani? Protokol KF. Selama ini nih guru saya nih Babe nih, Babe. Alhamdulillah. Selama ini Sudah saya berapa lama boleh tahu, Mbak? saya menjalankan intermittent fasting itu sudah dari setahun ya, Mbak. Setahun, alhamdulillah. Ya, udah gitu saya alumni ya. Alumni FC. Alumni. Aja saya ini codoters ya, pemakan buah dan pemakan sayur. Jadi ketika kenal ke KF sebenarnya udah nggak kaget ya untuk meninggalkan nasi, karena kan di salah satu cuklaknya FC juga dia tidak mencampur pati dengan hewani gitu kan ya. Jadi ketika hewani makan dia bersama sayur, jadi nggak terlalu berat lah gitu ya Mbak. Jadi saya menjalankan IF selama setahun saja, walaupun pola makannya masih sesuka saya, masih senang tepung, masih senang McD, masih senang jajannya pizza gitu. Itu benefitnya ada ya, berat badan turun, nggak lemesan gitu ya, gitu nggak lemesan. Nah baru dari Januari ini nih saya sudah, ya itu waktu pertama di kelasnya Mas Ebi ya saya sempat nanya-nanya banyak kan ya, saya kasih tahu tentang darah saya itu, saya baru habis MCU gitu. Nah dari situ baru saya belajar untuk bisa memadukan IF dengan KF. Okay. Walaupun memang saya masih makan sayur yang ternyata boleh ya green leafy itu ya katanya ya. Tadi ngobrol sama. Itu dibilang saya masuk fase induksi, kayaknya saya udah lewat fase induksi walaupun saya nggak ngejalanin kali ya gitu. Jadi saya nggak tahu deh gitu. Tapi saya berusaha menjalani 5 pilar itu, Mbak. Ya. Saya 5 pilar itu nih saya katakan sama Mas Budi, lihat 5 pilar itu bagaikan daftar checklist ya. Jadi ketika sudah puasa checklist. Ya. Ketika ini udah olahraga checklist. Jadi kayak apa sih, form apa mutabaah atau apa itu. Ternyata itu bukan form checklist, tapi kan memang kelima pilar itu harus dijalankan secara kesinambungan dan satu sama lain saling mengikat ya, terintegrasi lah gitu istilahnya ya Mas ya. Nah akhirnya saya juga jadi baru belajar kenapa kok saya padahal puasanya panjang tapi kok malam nggak bisa tidur, ini ada apa gitu. Olahraga udah capek-capek amat tapi kok nggak bisa tidur. Kayak gitu. Ya, nanti PR-nya di pilar tidur ya Mbak ya? Ya mungkin ada juga yang lain, ini belum ketahuan aja Mbak. Okay. Kalau di fastingnya insya Allah, tapi ternyata memang fasting itu juga ternyata bikin stres ya Mas Ebi tadi. Ya. Bagian dari usaha untuk sehat, tapi belum tentu langsung sehat. Iya. Barusan tadi mendengarkan apa namanya Zoom meetingnya bersama Teh Cika ya? Ya. Teh Cika sama Mas itu, saya ketawa-ketawa aja. Saya pikir saya rada-rada mirip dengan beliau gitu. Ya. Masya Allah. Ya, dari enemanya, dari makan sayur dan buahnya. Iya. Saya udah puasa, saya udah olahraga, iya benar, tapi ya tetap ada yang dirasa gitu. Itu aja. Mohon maaf teman-teman kepanjangan. Apa-apa, Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka. Mbak Eka. Ini berarti Mbak Eka mau tanya Mbak apa? Kalau buat squat memang udah nggak bisa ya atau masih kesusahan? Mungkin lower body belum bisa kali ya. Pernah juga tapi ibaratnya yang nggak sampai bawah gitu. Jadi saya nggak apa-apa. Batas diri ya, empang diri aja. Kalau mau dicoba jadi kayak wall sit tapi kakinya nggak seperti ini.
Kan ini anggap aja Dipraktekin ini. Mas Doni, Bentar, Mas Doninya ke ya. tembok. Mas Ini Doninya ke Iya. tembok. biar Bentar ya. berfaedah. Biar Gak apa-apa berfaedah. sambil nunggu Mas Doni siap-siap. Nah, Mbak jadi- Eka, aku juga dulu FC loh. Aku juga FC, aku juga Enema Kopi, dan memang ketika mulai KF aku nggak pakai nawar, jadi langsung terjun bebas, benar-benar protokol induksi. Dan saat ini mungkin Mbak Eka kan baru 1 bulan ya, Iya. istilahnya lah gitu ya, baru 1 bulan masuk mengikuti protokol KF, tapi masih masuk buah dan sayur. Kalau di usia 49 sebenarnya sih memang tidak harus langsung induksi, karena gini, yang aku tahu dari Mas Tio, setiap orang berangkat dari situasi kondisi kesehatan yang berbeda-beda, kemampuan tubuh yang berbeda-beda untuk beradaptasi. Nggak mungkin semua orang bisa tiba-tiba adaptasi kayak aku gitu, misalnya aku nekat gitu ya kan. Nah, itu dinikmati, dijalani, prosesnya disyukuri. Jadi kalau mungkin Mbak Eka menunya masuknya di maintenance, tapi jam puasanya masih di induksi, itu kan sebenarnya masih nawar protokol. Tapi nggak apa-apa, karena baru 1 bulan, insya Allah nih Mbak, nanti ada perubahan signifikan ketika kita sudah di fase ketosis, dan itu sudah merupakan proses terapeutik. Jadi merubah kondisi yang tadinya sakit-sakit, termasuk lutut, itu aku juga ngalamin. Aku nggak bisa sujud Mbak waktu dulu, dari berat 73 turun ke 53. Nah, ketika 20 kilo hilang, itu kan kayaknya kita habis ngangkat galon ya, selama berpuluh tahun gitu ngangkat galon, terus lutut kita itu udah teriak-teriak gitu. Mana Mas Doni udah ready? Gini. Mas Doni, Nah, kita lihat ya, lutut ya. dari Mas Doni Kelihatan ya. Kelihatan Mas. Kelihatan ya. kelihatan. Oke. Jadi wall sit aja, tapi wall sit-nya jangan gini. Ini masih sakit. Ya, kalau wall sit-nya seperti ini emang akan sakit. Agak gini aja posisinya. Ya. Jadi 10 detik gini. Nanti depannya lagi agak turunin dikit lagi. Artinya pagi kayak gitu buat untuk di lututnya ya. Berat wall sit itu berat banget itu begitu nggak? Tapi kan kalau misalnya mau turun ke bawah kan susah nih gini ya. Kalau turun gini ya. Kalau wall sit-nya ya, jadi kita bisa duduk wall sit tapi kakinya, kalau wall sit kan kakinya gini ya. Miring gini ya. Siku ya bentuknya ya. Ya, kayak apa bentuk siku. Nah, ini model gini. Nah, ya, seperti tadi lah seperti ini. Ya, seperti tadi ya. Ya, sambil baca buku. Kuatnya ya. Iya, buat yang ambil buka WA. Nah, nanti kalau untuk squatnya jangan dipaksa dulu. Kalau kakinya, pokoknya kalau lututnya masih masalah, jangan dipaksa squat dulu. Ya, bahaya malah. Makin ya protokolnya mungkin dipatuhi dulu. Ya siapa tahu nanti juga itu bisa. Kan tujuan ketofastosis kan untuk bangun istilahnya untuk mempersel juga, karena banyak juga bisa share lah ya, banyak juga yang katanya ada OA jalanin ketofastosis itu membaik ya gitu loh ya, mungkin Babe bisa inilah ya, bisa menambahkan kalau Babe, jadi saya bandel gitu kalau ini juga pernah diomelin. Karena apa yang saya tangkap kayaknya Babe biar saya tuh enjoy gitu ya, gitu. Menjalani prosesnya. Karena gitu. jangan sampai ada kecemasan, Mbak. Karena kan kita menerima akibat kita cheating ya, nggak sesuatu. Ya, betul. Oke. Nah, nanti Mbak Eka kalau memperhatikan nih di Keto Fitness ada Coach Ebi, ada Coach Rega, ada Coach Rahmat, ada Coach Endang, bisa begitu, nggak mendadak kok. Mereka menjalani proses, makanya aku bilang, Coach Ebi, ketika puasa malah angkat-angkat deadlift gitu kan. Saya dulu squat pertama jomplang loh Mbak, jatuh loh ke belakang. Nah, itu dia.
Serius, Jadi squat enjoy pertama itu jatuh ke pelan-pelan. belakang loh. Karena Ya, nggak tahu. Karena keberatan makanya depan. Keberatan depan. makanya nanti Mbak Eka ikuti protokol ketika udah di fase ketosis, terapeutiknya udah dapet. Kan tujuan kita pertama sehat dulu ya. Sehat dulu, ada perbaikan, baru kita bangun kekuatan. Kalau aku sih sekarang KF mau 5 tahun, nah sekarang itu aku bersyukur aku ternyata lebih kuat dibanding aku waktu masih muda. Ya kuat puasa, ya kuat olahraga, ya kuat ngurus anak yang bertambah gitu ya. Situasinya semakin berat, tapi kok aku semakin imun dan resisten dengan itu gitu. Iya. Mungkin itu kali ya. Jadi ketika Mbak Eka latihan Mas Edi dan latihannya Del kita di Keto Fitness yaitu Mas Doi. Kalau memotivasi supaya kita juga nggak patah semangat gitu. Kan kalau ada komunitas kita jadi lebih semangat ya Mbak ya. Jadi pengen ikut, ayo gitu. Iya. Belajar mendengarkan dulu, belajar melihat, penasaran tanya, gitu aja udah. Betul. Alhamdulillah ya. Ya bertahap lah Mbak, bertahap. Iya, nggak berani gitu. Kalau punya OA pastinya akan bertahap lah gitu loh. Tapi Ya. ada benefit lah ketika jalanin ketofastosis ya di OA. Siap. Terima kasih banyak semuanya Mas Benny. Sama-sama. Kita lanjut pertanyaan di chat ya Mas Benny ya. Ya, silakan. Ada Mas Bobi ya. Mas Bobi kemana aja nih? Katanya gini coach, kalau latihan beban emang sama kayak latihan kardio, meningkatkan kortisol. Kemudian kalau misalnya Mas Bobi tiap hari nih pengen latihan beban tapi cuma 15 menit, itu boleh nggak? 2 pertanyaan itu. Iya. Oke, Mas Bob, apa kabar? Oke, nah jadi gini, intinya kembali lagi ya, jadi entah itu latihan beban atau kardio, pokoknya kalau udah elevasinya atau durasinya lebih dari 60 menit gitu ya, itu hormon kortisolnya sangat meningkat pesat gitu ya. Nah, terkait dengan latihan beban ya, kortisol yang tinggi ini akan Oke, jadi kembali ke pertanyaan Mas Bobi tadi ya, kalau kortisol kita terlalu tinggi, khusus yang terkait beban ya, nah itu akan menekan hormon namanya testosteron. Nah, jadi kortisol ini naik, dia testosteron turun. Sedangkan kalau kita fokusnya adalah untuk meningkatkan massa otot, hormon testosteron ini sangat penting. Ya, baik di pria maupun wanita. Ya wanita juga ada hormon testosteron, tapi tidak sebanyak pria. Sama kami di pria punya hormon estrogen, ya tapi tidak sebanyak di wanita. Nah, jadi komponen hormon testosteron ini adalah salah satu hormon yang sangat berperan bahkan untuk menentukan besarnya kenaikan massa otot. Nah, jadi kalau misalnya kita kortisolnya ketinggian karena kita latihan bebannya sudah terlalu lama, nah itu akan membuat ya si testosteron makin turun. Nah, ini makanya kenapa kalau misalnya teman-teman untuk latihan beban durasinya jangan lama-lama juga gitu ya. Nah, selalu aku ajarkan kayak misalnya di kelas pelatihan dasar untuk pemula ya, 30 menit bahkan kalau misalnya Mas Bobi 15 menit nggak ada masalah. Gitu ya, 2 sampai 3 gerakan gitu ya, mungkin cuma hanya sekitar 8 kali 3, 8 repetisi kali 3 nggak ada masalah. Ini kan biasanya yang sering terjadi adalah buat teman-teman yang bekerja, yang sibuk gitu ya. Kayaknya susah banget gitu ya untuk cari waktu untuk latihan beban. Ya itu tadi gitu. Jadi latihan beban itu kalau dibandingkan kardio ya, kardio itu memang durasinya lama. Nah, latihan beban itu sebenarnya singkat. Nah, kelebihan dari latihan beban juga adalah pada saat kita melakukan hari ini, efeknya bisa sampai 3 hari ke depan, sampai 72 jam. Itu yang dinamakan adalah muscle protein synthesis. Nah, gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini nih, latihan beban, itu bisa berlangsung 72 jam. Enak nggak? Nah, kalau kardio, efeknya cuma hanya itu aja. Hanya pada saat kita latihan itu aja. Gitu loh. Nah, ini makanya sering aku bilang bahwa seminggu 3 kali untuk latihan beban itu sudah sangat cukup ya, nggak perlu tiap hari digeber, pengen cepat naik massa otot, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena massa ototnya itu baru bisa naik atau bertambah pada saat apa? Pada saat kita tidur gitu loh, pada saat kita rest day
Nah, ini yang aku udah sering-sering dulu ya. Sekarang udah jarang, tapi bisa di searching lah di FB Group Keto Fitness juga. Ya dulu aku sering ngecek di mana timbangan digital yang di tempat gym ya, di baik itu di Fitness First atau Celebrity Fitness ya. Kenaikan massa ototnya itu justru malah terjadi pada saat aku setelah rest day. Ya, pernah waktu itu 2 hari rest day nih, 2 hari nggak ngapa-ngapain. Tapi rest day ini artinya adalah bukan berarti terus kita tiduran seharian, nggak juga. Ya, rest day itu artinya adalah active rest day. Jadi kita bergerak, jalan kaki, no problem, gitu ya. Nah, tapi artinya rest day ini adalah kita tidak melakukan latihan bebannya. Nah, gitu. Ya, jadi 2 hari nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Artinya tidak lakukan latihan beban. Di hari ketiga pada saat cek, itu kenaikan massa ototnya langsung naik, grafiknya itu gini, bukan gini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dilihat secara grafik juga ya, kenaikan massa otot itu juga nggak grafik lurus gitu loh ya, jadi akan naik turun gitu loh. Nah, sedikit berbeda dengan pada saat kita kehilangan lemak, pada saat kita sudah mulai menuju ketosis, pada saat badan kita sudah burning fat, mungkin kalau secara grafik ini bisa turun terus gitu ya. Nah, secara body fatnya gitu ya, bisa gini nih, bisa turun. Tapi kalau kita bicara dalam hal menaikkan massa otot, grafiknya nggak garis lurus gini ya, grafiknya itu naik turun naik lagi, ntar turun lagi, nah gitu. Tapi kalau kita bisa lihat nanti selama setahun, kalau misalnya teman-teman rutin ya, ada resultantenya, hasilnya naik, nah gitu loh. Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan pada saat sudah latihan beban terus kemudian stop nih 2 minggu 3 minggu, kok kayaknya apalagi yang tipe badannya yang lebih sensitif bergerak gitu ya, artinya pada saat kardio banyak atau mungkin kemudian nggak latihan beban, kok kemudian BB-nya yang lebih cenderung underweight gitu. Itu kalau underweight paling gampang yang ngetesnya. Kok BB-nya turun ya, coach ya? Nah, ya itu tadi gitu. Massa otot yang kita sudah latih belum permanen. Nah, kapan jadi permanennya? Oh, lama gitu ya. Lama banget. Nah, ini bisa terjadi dengan atau bisa dilihat ya dengan teman-teman atau warrior yang sudah pernah olahraga sebelum KF sebelumnya. Misalnya sudah pernah main tenis ya, biasanya lengannya udah gede nih ya, suka main basket nih, tricepnya udah gede biasanya. Jadi gedenya tuh udah gede otot gitu loh. Jadi nggak bisa dikecilin lagi. Ada yang misalnya siapa, banyak lah yang wanita nih, Mas aku pengen ngecilin paha dong ya, kok pahaku gede banget ya gitu ya, ini udah KF udah ini segala macam udah turun tapi pahanya gede banget. Oke, Mbak dulu sebelum KF pernah sepedahan nggak? Iya, dulu sepedaan sering banget sebelum KF ini segala macam. Ya udah, itu namanya otot di bagian paha gitu ya. Baik paha depan, paha belakang. Ya kalau latihan atau olahraganya gowes sudah pasti ya, lower body itu mulai gluteus, ya quadriceps, hamstring, calf itu terlatih semua. Jadi itu adalah otot ya udah nggak bisa dikecilin lagi. Nah, gitu loh. Nah, tadi yang kembali aku bilang bahwa tipikal kardio itu juga ada yang memang melatih otot juga gitu, tapi harus dilihat secara proporsional. Contoh misalnya kalau misalnya goes ya pasti lower body udah hampir pasti jadi, tapi biasanya upper body-nya ya kalau nggak dilatih ya, jadi misalnya teman-teman yang suka goes nih, lower body-nya udah nggak perlu dilatih sebenarnya ya, latihannya di upper body. Kenapa? Upper body-nya bisa tergerus katabolik otot. Kenapa? Karena endurance kelamaan. Nah gitu loh. Kalau misalnya renang gitu ya, ini bagian dada, bahu, shoulder-nya udah pasti lebar, baik cowok atau cewek juga sama gitu ya. Cewek juga waktu itu Mbak siapa, Mas ini kok ini udah kenceng banget ya ini segala macam. Nah aku tanya, Mbak dulu sebelum KF ya suka renang, ya udah itu bukan ini lagi, itu mang otot Mbak udah ada ya, deltoidnya, pecs-nya ya, kalau misalnya renang itu udah pasti ngelatih itu. Nah jadi tergantung dari preferensi olahraga yang sebelum lakukan. Nah tapi intinya adalah olahraga yang sifatnya bukan melakukan repetisi berulang ya, itu termasuk bagian kardio. Walaupun kardio itu juga ada melatih bagian otot yang juga bisa membuat itu menjadi menambah. Nah, tapi kalau kita bicara secara volume, nah makanya tadi aku bilang bagian ini dilatih yang menambah, tapi bagian lain karena nggak dilatih itu yang bagian mengecil. Nah, makanya harus proporsional semua. Kalau teman-teman bisa lihat, ya misalnya contoh ya, pemain sepak bola ya, Ronaldo, ya badannya jadi nggak jadi, gitu ya. Tapi dia ngelatihnya luar biasa tuh latihan. Dan justru pada saat kalau misalnya ini pemain bola ya, kita bicara pemain bola ya. Nah itu pemain bola dia harus sprint, ya harus lari cepat segala macam. Itu yang dilatih ada bagian yang khusus nggak ada, ya latihan hamstring terutama, ya paha belakang. Karena itu paha belakang itu yang tujuannya untuk nyeprint, gitu. Nah jadi apalagi misalnya banyak latihan atau preferensi olahraga kardio yang juga sangat terbantu kalau teman-teman melakukan latihan beban.
Nah, gitu. Jadi misalnya main apa? Main tenis ya, main tenis gini, gitu ya. Ada fungsional latihannya, gitu ya. Yang bentuknya begini, ya itu ada. Memang harus dilatih. Nah, gitu. Jadi kita kembali lagi ya, kita bicara adalah bagi teman-teman yang tidak punya preferensi ya, preferensi yang mager segala macam, udah aku sarankan cukup jalan kaki. Nah, itu sederhana ya, tidak menaikkan kortisol ya, tapi membantu fat loss juga gitu ya, dan itu juga intinya berkolaborasi dengan kalau misalnya kita juga bergerak gitu ya. Nah, ini yang penting juga. Nah, akan tapi berbeda dengan teman-teman yang underweight. Nah, ini terakhir nih, sebelum kita closing nih Mbak, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang underweight atau yang merasa badannya secara proporsional bentuknya itu ceking, ya kayak aku dulu gitu ya. Nah, mungkin kardionya dikurangin, bukan nggak boleh. Ya, kalau mau di stop nggak apa-apa. Kenapa? Karena fokusnya di latihan beban, gitu loh. Nah, kalau misalnya ditambah kardio lagi, ya akan dikhawatirkan nanti malah body fat-nya makin menipis. Paham ya? Jadi kalau misalnya kebalik nih ya, jadi kalau misalnya yang sudah underweight cenderung badannya yang kayak misalnya Coach Don nih badannya tipenya seperti itu, gitu ya. Jadi dulu sebelum tahu untuk latihan beban, Coach Doni lakukannya apa? Lari segala macam, tambah kecil. Gimana Coach? Cerita dikit aja sebentar sebelum kita closing, biar teman-teman tahu. Nggak dengar ya pokoknya dulu karena banyakan lari, terus makanya tadi kan aku cerita ya, kalau kita udah kardio itu sebenarnya salah satu olahraga tujuannya untuk selain membentuk otot jantung juga untuk menurunkan berat badan ya, atau bakar kalori gitu loh. Sedangkan kita udah jalanin KF ya, udah jalanin keto ya. Di KF itu otomatis dengan fasting plus makanan gitu ya, itu otomatis udah porsi di istilahnya ya udah fat loss lah ya, ditambah lari makin tipis. Saya 3 bulan saya jalanin keto itu udah bisa, sama olahraga lari itu saya udah bisa turun 22 kilo loh. Dari 69 jadi 67. Ngebayang ya gimana langsung cekingnya. Karena memang sebelum saya mulai mengendut itu berat badan memang udah kecil. Jadi saya memang waktu lahir itu udah terlahir tubuhnya itu apa, ektomorf ya, coach ya. Jadi tubuh yang kecil gitu. Jadi mau makan banyak, mau apa biasanya tetap ini, atau mungkin makanannya juga nggak banyak lah gitu. Tapi setelah tahun 2015 itu mulai mengendut tuh. Berat badan langsung susut sampai akhirnya pernah 72 lah ya. Pokoknya nyentuh 70 lah ya. Tapi dengan pola diet yang vegetarian ya, itu membantu turun 3 kilo. Tapi begitu switch ke keto fastosis ya, terus habis gitu kan saya waktu itu lihat, kok di grup keto ini kok kebanyakan olahraganya semua ya. Ya udah akhirnya saya ikut lari, dan ketika lari karena mungkin waktu itu body fat saya juga masih di atas 20 ya. Jadi otomatis ya larinya udah kayak mungkin 15 kilo aja nggak berasa. Saya nggak tahu, tiba-tiba lihat di jam itu, wah udah bangga dong kalau lari 15 kilo. Tapi setelah 3 bulan jalanin, loh kok berat badannya turun menipis gitu, ya. Salah satunya ya untuk naikin berat badan itu cuma ada 2, lewat lemak atau lewat otot. Waktu itu pilihannya cuma kayak gitu. Kalau lewat lemak nggak mungkin, makan lemak banyak pun ya nggak akan jadi lemak gitu loh ibaratnya ya. Kalau kita keto fastosis kan makan lemak seberapapun ya kan. Mau makan daging 2 kilo pun juga nggak bikin saya gendut gitu, nggak bikin saya nimbun lemak ya. Opsinya balik ke karbo atau latihan beban gitu. Tapi kalau balik ke karbo penyakit juga balik. Akhirnya makanya ya udah saya coba yaudah latihan beban gitu. Dan ternyata benar, tapi ingat ketika underweight itu memang progres untuk naik itu ya butuh kesabaran sih. Ya, karena naik 1 kilo ya itu luar biasa, dan saya butuh setahun untuk naik sekitar 10 kilo itu butuh setahun. Nah, ini contoh jadi, ya teman ya. Dinikmatin ya coach ya. Iya, gitu loh. Karena naik
kalau naikin lemak itu mungkin ya kita tinggal perbanyak makan over carb ya, over karbo lah ya. Kalau di keto mungkin tuh ya tinggal makan kue-kue keto aja gitu ya. Atau mungkin lemaknya diperbanyak, karbonya diperbanyak, itu udah pasti bisa bikin naik berat badan lagi gitu. Atau mungkin kalau mau ya balik lagi ke karbo, itu akan cepet. 1 bulan aja mungkin bisa naik 10 kilo gitu loh kalau Ya kita ampun. makan karbonya. Tapi kalau dengan latihan Penyakitnya balik beban, lagi, Coach. Penyakitnya balik ya, lagi. iya, tapi kalau kita latihan beban ya nggak usah naik 1 kilo lah ya, naik 500 gram ya, itu effortnya harus luar biasa. Ya. Jadi untuk yang underweight ternyata tantangannya lebih hebat ya. Lebih hebat, makanya saya akhirnya kalau buat yang underweight bener yang Coach Egi bilang bahwa jangan fokus di kardio. Saya nggak fokus di kardio, jadi saya nggak pernah itu jalan di treadmill sampai sejak fokus di latihan beban itu saya nggak pernah latihan di treadmill. Jadi kalau misalnya datang ke gym gitu saya nggak pernah ke treadmill, saya nggak pernah ke ini. Ya latihan terus ditanyain loh, terus nanti kardionya apa? Ya udah saya jalan kaki dari rumah, naik tangga, ya naik santai 1, lantai 2 itu udah saya anggap kardio. Kadang kan kalau di gym kan pindah alat ke alat satu, misalnya habis lat pull down terus pindah ke barbell row. Nah, itu kan biasanya jalan kaki juga. Nah, itu biasanya ya itu saya anggap sebagai kardio yang saya lakukan gitu loh. Jadi saya nggak perlu gerakan sehari-hari itu sebenarnya udah kardio gitu ya Mas. Gerakan sehari-hari nggak kardio, kayak misalnya kan kebetulan kan kerjaannya juga nggak di back office ya. Jadi misalnya kerja di rumah, terus saya bikin kopi ya, bikin ini, terus habis itu ke depan, itu kan jalan kaki udah terhitung. Ini ya, yang penting nggak mager aja, yang penting nggak duduk aja kayak gitu. Ya, naik tangga gitu. Ya, thank you Coach Don. Iya. Nah, nanti kita bahas lagi. Ini ada pertanyaan dari ini dari Ebi. Menyambung pertanyaan dari Mas Andi nih. Kan tadi kalau Mas Bobi bilang apakah latihan beban itu termasuk yang menaikkan kortisol. Sebenarnya semua yang overtraining itu menaikkan kortisol, benar ya Coach ya? Iya, betul. Oke. Yang kedua, katanya berarti tiap hari latihan sebenarnya tidak direkomendasikan karena tetap harus ada rest day. Pentingnya rest day itu serupa dengan pentingnya moving, benar ya Coach? Ya, betul. Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan Mas Andi nih tadi. Mas Andi bilang, ternyata dia baru KF, terus sekarang setiap hari kardio dan latihan beban. Udah terjawab ya pertanyaannya. Bahwa jangan tiap hari latihan karena tubuh tidak diberi kesempatan untuk building-nya. Nah, katanya gini Coach, kalau dia nih kan Mas Andi baru KF 10 hari. Terus latihan beban sama kardio tiap hari. Katanya sekarang kok makannya jadi 10 kali lipat ya. Ya, itu adalah respon dari yang tadi yang aku bilang. Respon perbaikan otot itu memang butuh nutrisi. Nah, ini memang sudah banyak terjadi even kepada warrior-warrior yang peserta pemula di kelas pelatihan dasar yang Keto Fitness lakukan setiap akhir pekan. Ya baru sekali itu saja, besoknya itu rata-rata. Ya tanya Babe ya, gitu ya Be ya. Kok kok laparnya ini yang meningkat katanya. Ya itu yang tadi aku bilang, gitu loh. Jadi lapar yang meningkat itu adalah respon bagian dari permintaan tubuh untuk recovery, dan sel otot itu butuh nutrisinya. Nah, gitu loh. Nutrisinya akhirnya berasanya pas lapar. Dan pada saat lapar, jangan takut makan banyak. Nah, sekali lagi ulangin ya. Bagi yang sudah olahraga, ya mau kardio kayak latihan beban, kalau rasa lapar yang meningkat, jangan takut untuk makan banyak. Kenapa? Tidak akan gemuk. Trust me, ya percaya sama aku, ya nggak akan gemuk. Ya, jadi itulah bahan baku untuk kita menaikkan massa otot, untuk merecovery apapun sel tubuh kita yang dilakukan pada saat kita olahraga. Olahraga itu adalah merusak, ya. Mau kardio kayak mau latihan beban sama, tapi level merusak tanda kutip ya, merusak sel ototnya, levelnya lebih tinggi latihan beban ketimbang kardio. Nah, makanya banyak yang teman-teman yang tadinya nih suka zumba gitu ya, terus kemudian suka aerobik aja, kemudian switching dengan menambahkan latihan beban, itu udah banyak yang merasakan,
coach kok rasa laparnya beda ya? Ya itu tadi gitu loh. Jadi mengapa Mas Tio menganjurkan adalah latihan beban gitu ya? Karena pada saat lapar meningkat ya, kemudian kebutuhan untuk tidur ya karena capek dan tubuh itu sel ototnya dirusak, kemudian butuh recovery, itu membuat tidur kita ya jauh lebih nyenyak ketimbang hanya melakukan kardio. Ya, ini bukan aku yang ngomong, ya ini sudah banyak warrior yang melakukan dan sudah merasakan seperti itu. Nah, gitu ya. Kenapa? Kan tadi aku bilang, ya sel otot yang dirusak pada saat latihan beban lebih banyak dan lebih besar ya ketimbang melakukan hanya kardio. Ya, jadi misalnya gini, teman-teman melakukan kardio capek nggak? Capek, ya. Latihan beban capek nggak? Capek. Ya, tapi kardio itu capeknya kenapa? Karena durasinya lama. Benar nggak? Biasanya main kardio kan 1 jam, ada yang goes bisa sampai 2 jam, 3 jam, bahkan yang udah benar-benar apa ya namanya hardcore banget gitu, bisa sampai 3 jam puluhan kilo setiap hari. Nah gitu. Nah yang tadi aku bilang gitu ya, kalau yang sudah melakukan kardio ya hati-hati gitu bahwa sinyal tubuh untuk capek itu tidak tidak sedahsyat pada saat dengan latihan beban. Ya, latihan beban misalnya kayak aku main powerlifting gitu ya, nggak bisa lebih sampai di atas 1 jam, udah capek gitu, 5x5 atau bahkan 3x3 aja dengan latihan misalnya aku semua deadlift aja 170 1RM-nya, aku latihan cuma 160 aja nih, 160 kg, 3x3 nih, 3x3 artinya apa? 3 rep kali 3 set gitu ya, itu aja udah capek gitu loh. Kenapa? Karena bebannya berat. Nah, tapi kembali lagi ya, buat teman-teman tidak harus melakukan seperti aku ya. Jadi yang teman-teman untuk melakukan latihan beban itu adalah cukup mengangkat beban yang cukup berat ya, tapi tidak harus berat banget. Nah, paham ya? Jadi sebenarnya kalau ukurannya antara 30 sampai 80% 1RM itu sudah cukup membuat massa otot kita sobek. Dan itu sudah cukup juga untuk membuat kita rasa lapar kita meningkat, sudah cukup juga untuk membuat tidur kita bisa lebih nyenyak. Nah, gitu. Kenapa bisa tidur lebih nyenyak? Itu tadi. Karena tubuh sel ototnya butuh perbaikan. Perbaikannya di mana? Pada saat tidur. Nah, gitu loh. Karena ada create demon. Ya, tips tambahan lagi adalah makannya kalau bisa yang bagian malam, ya makan malam. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya siang udah refill gitu yang jam yang kecuali underweight ya. Kalau underweight boleh nggak fasting ya? Nah, aku udah jawab tadi pertanyaan siapa tuh di FB Group KF. Nah, jadi kalau underweight boleh nggak fasting? Ya dari pagi mau breakfast segala macam nggak masalah. Kenapa? Yang underweight butuh asupan banyak, butuh camilan banyak, gitu ya, butuh sering. Nah gitu, butuh kalori yang tinggi ya. Nah gitu. Nah bagi yang tidak underweight dan sebagainya yang biasa lah intinya mau 16/8 nggak masalah. Tapi pada saat lagi refill pertama ya jangan dikenyangin banget. Ngenyangin bangetnya bagian malam hari ya, paham? Atau sore gitu. Lebih bagus malam hari. Nah pada saat udah kenyang, rest and digest. Nah, ngantuk, udah capek latihan beban segala macam. Nah, itu akan membuat tidurnya akan lebih bagus. Nah, gitu loh. Nah, kenapa? Karena ada kebutuhan. Nah, kalau yang belum nggak percaya, yang kemarin atau mungkin selama ini masih kardio, coba deh. Ya, mulai rutinkan latihan beban. Hanya 3 kali seminggu. Ya, 3 kali seminggu loh ya. Nah, jadi kalau misalnya mau meningkatkan sampai 5 kali, aku sarankan cuma sampai 5 kali. Ya, aku aja kadang cuma 4 sampai 5 kali seminggu. Ya, serius. Aku cuma 4 sampai 5 kali seminggu. Dulu 6 kali seminggu, tapi akhirnya capek dan kemudian ya pokoknya berasa badan malah nggak enak. Nah itu tadi yang aku bilang, kalau kita melakukan latihan beban terlalu sering segala macam, itu badan tuh ada respon. Kenapa? Karena capeknya tuh banget gitu, ketimbang hanya kardio. Nah paham ya? Nah jadi kalau misalnya masih diwaspadain teman-teman, bahwa antara kalau pertanyaan adalah kardio atau latihan beban, nggak apa-apa dua-duanya. Gitu. Tapi kondisinya kalau yang sudah underweight, nggak usah kardio. Nah, ini juga kenapa teman-teman yang baru pemula KF, ya baru melakukan keto di awal, ya perlu melakukan olahraga latihan beban. Kenapa? Karena menjaga ototnya atau bahkan menaikkan massa ototnya, sehingga pada saat body fat turun, ya tidak terlihat jadi skinny fat. Paham ya? Nah, ini yang banyak terjadi di teman-teman yang kemudian, hello, kayak aku dulu, loh kok jadi ceking gitu ya, dan sama teman-teman gitu ya, lu ngobat ya, ini segala macam gitu kan. Ngobat apaan? Aku pikir cuma bercanda loh. Itu nggak cuma 1 orang yang nanya, gitu ya. Nah, jadi aku pikir ini nggak beres nih, gitu ya. Nggak beresnya bukan masalah nggak beresnya di KF-nya, nggak beresnya di akunya gitu. Badanku jadi ceking banget gitu loh. Ya jelas ceking lah. Mau nggak pernah olahraga sebelumnya, gitu kan. Nah ini makanya teman-teman masih waspada, tanda kutip waspada, yang dulu nggak pernah olahraga. Nah, ulangin ya, yang dulu sebelum KF, yang merasa badannya gede, ya, jadi masalah badannya gede nih, ya, itu gedenya gede lemak.
gitu ya. Jadi pada saat udah ber-KF lemaknya udah hilang, ya, yang ada tinggal apa? Jadi badan kita membuat kita besar itu adalah yang pertama adalah massa lemak, massa otot, sama massa tulang. Nah, air itu di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi kalau massa lemaknya sudah berkurang, body fat sudah berkurang, tinggal apa? Otot sama tulang, betul nggak? Jadi tinggal otot lah. Kalau ototnya nggak pernah dilatih, jadinya apa? Ya tadi. Kurang juga. Nah, jadi kelihatannya sayang banget ototnya hilang. Nah, ototnya Iya, hilang. karena ini ada penelitian juga. Kalau nggak salah itu umur 30 tahun ke atas, udah 30 tahun, itu setiap tahunnya itu massa otot berkurang berapa persen Ya, gitu. itu ada coach, betul. Nah, ada juga. Jadi makanya kalau ada yang nanya, wah, apakah nggak ada terlambat? Nggak ada kata terlambat. Betul. Nggak ada kata terlambat. Jadi ini banyak pertanyaan yang tadi misalnya seperti mereka udah kepala 6, Beh, mana? Babe Sidik mana? Beh. Iya, Babe coba deh. Babe di usia berapa nih? Latihan obatnya. Nah. Oke, usianya berapa, Beh? Usia baru 60 tahun. Wih. Masya Allah. Masya Allah. Baru 60 tahun kalau usia itu. Kan? Iya. Tapi alhamdulillah tulang itu yang pasti lebih kuat, otot juga lebih kuat, walaupun ya pertumbuhan nggak signifikan ya kayak teman-teman yang masih di bawah 50. Tapi kalau untuk ngangkat deadlift, deadlift berapa, Be? Udah bisa 1,5 kilo. 90 kilo itu sudah alhamdulillah kalau dibandingkan dengan berat badan saya yang cuma 52 gitu. Wah, Masya Allah. Masya Allah, Be. Itu luar biasa loh, bisa ngangkat 90 kilo. Loh, awalnya itu 40 kilo aja itu ini yang berat sekali gitu. Tapi kan begitu dilatih, ditambah beban, dilatih. Alhamdulillah peningkatan itu ada. Artinya begini, berapapun usia ya, kalau memang kita latih, yang namanya hasil itu ada walaupun berbeda gitu ya. Satu pesan yang harus saya sampaikan, kita jangan punya target seperti atlet yang mau bertanding, tapi kita olahraga untuk menjaga kebugaran, ya kan, mengencangkan otot rangka, kemudian mempertahankan kepadatan tulang rangka. Jangan sampai umur belum 50 sudah keropos tulang. Kenapa harus latihan beban? Ya, silakan. Sebenarnya Mas Tio itu kalau dilihat dia bikin 5 pilar itu luar biasa sebenarnya intinya gitu. Kenapa dia menyampaikan bahwa movingnya, feeding, baru sleeping ya. Movingnya itu kenapa nggak kardio aja ya? Maksudnya Mas Tio nggak nunjukin kardio, tapi nunjukin di latihan beban. Jadi sebenarnya jurnal pun juga banyak penelitian ya, memang dengan latihan beban itu satu, sebenarnya kita bisa meningkatkan metabolisme otomatis itu jauh lebih efisien. Jadi kalau mobil itu dia ya penggunaan bensinnya semuanya itu jauh lebih efisien. Makanya Mas Tio mencontohkan di situ ternyata memang itu luar biasa banget gitu loh di 5 pilar itu gitu. Karena dengan makan yang rendah karbo, dengan tidur yang bagus, itu juga salah satu meningkatkan metabolisme, ditambah dengan latihan beban. Beban banyak jadi salah satu untuk melawan penuaan dini. Makanya lihat ya, Mas Adira itu umurnya berapa lu sampai umur 50 nggak beda loh. Aku kalau lihat Mas Adira umur 30 sama umur 50 itu nggak beda loh. Ya. Karena apa? Latihan beban gitu loh. Mas Tio sekarang nggak tahu umur berapa ya. Sama umur 2 tahun yang lalu. Ya. Beda 4 tahun. Dia nggak kelihatan beda. Kenapa?
latihan beban itu reverse aging ya. Jadi istilahnya dia melawan penuaan ya. Nah, itu yang salah satunya ini. Jadi kalau misalnya ada memang Mas Tio ini karena ada latihan beban kayak gitu. Jadi pakai aplikasi ya. Apa pertanyaan dari teman-teman? Apakah kalau saya latihan beban kemudian kulit saya akan bagus atau apa? Bukan bagus sih. Ini Tapi sudah dibahas. Bukan bagus tapi lebih kencang pastinya kayak gitu. Mungkin gini ya, kalau kita protokol gitu ya, kita jangan begitu juga ketika ketemu secara live ya, ketemu tatap muka dengan di kamera itu beda. Begitu ketemu nggak ada yang kenalin Mas. Itu udah berapa kali tuh kejadian. Ini siapa ya? Kirain anak kuliahan. Aku udah bilang, jadi kalau kita mau menjalani sesuatu, mengadaptasi gaya hidup, kita lihat dulu orangnya gimana. Ya, benar. Ngapain. Sama tapi aja kita ke dokter, kemudian disuruh nurunin berat badan. Nah, dokternya sendiri obesitas gitu ya. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah dengan olahraga bisa lebih bagus kulitnya atau lebih kinclong? Ya lihat aja deh Mas Tio sama Mas Ebi udah. Mas Adera ya. Mas Adera itu umur 30 sama umur 50 nggak beda jauh loh. Maksudnya bukan nggak bisa ngeliatin. Coba lihat Mas Adera. Kan lihat tuh, apalagi saya yang udah ketemu secara langsung ya sama Mas Adera itu, Mas Adera memang bener melawan aging ya kayak gitu ya. Dan nanti itu penting juga otot kita ya. Lihat aja ya bintang film yang di luar negeri ya kayak Arnold ya, sekarang umur 70 badan masih tahes, masih kuat gitu loh. Ya, jadi itulah pentingnya, makanya Mas diopsi 5 pilar itu ya, itu di situ. Makanya dia masukin latihan beban ya, selain latihan beban itu create demand untuk bikin tidur nyenyak ya, jika dilakukan dengan terukur dan form yang benar supaya nggak cedera ya, itu manfaatnya ya, asli manfaatnya banyak. Rugi kalau kayak misalnya kayak Mas Bobi tadi bilang 15 menit boleh nggak ya, boleh nggak apa-apa, tapi kalau nanti udah terbiasa, waktu itu aku dulu latihan beban katanya nggak kuat nih, harus ke gym, malu. Tapi begitu masuk, tahu prosesnya, pertama awalnya juga alas-alasan, maksudnya males juga, masih enakan lari gitu, karena lari kan kita ngelihat dunia luar, maksudnya dalam artian kita ngelihat kiri kanan ya, ngelihat jalan, lebih menyenangkan, lebih fun. Tapi sedangkan kalau latihan beban kita yang lihat cuma besi doang gitu ya, dia ya. Jadi pertama kali ngelakuin juga aslinya, aduh boleh nggak ya aku latihan cuma 15 menit, minggu 3 kali. Tapi begitu udah ternyata tahu, wah manfaatnya, enaknya, tidurnya bikin bagus, ya udah seminggu bisa 5 kali, sekarang 5 kali terus malah. Mantap. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah dengan olahraga beban itu bisa membuat bagus? Karena ya, benar. Yang ada di Keto Fitness sudah membuktikan, jangan banyak nanya, tapi coba lakukan dulu aja gitu. Mau 15 menit, mau 20 menit, keluar. Ya, lakukan. Bagi yang belum ini kita udah bagi yang belum pernah, Mbak, ya, Mas Ebi ya. Belum pernah ikutan kelas pelatihan, Be, tolong Be dikasih linknya, Be. Di FB atau di ini, Be, kelas pelatihannya, Be. Boleh. Jadi bagi yang belum pernah, aku senangnya di Keto Fitness tuh gitu. Ya. Kita tuh bareng-bareng belajar untuk olahraga, apalagi karena olahraga. Coba Ebi yang bisa seperti dulu itu juga enggak. Makanya ketika Mas Ebi bisa membuktikan, aku tuh mau
ikut di Keto Fitness karena gitu loh. Jangan cuma teori, jangan cuma nanya-nanya, tapi nggak diketo. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana penjelasan Mas Doni, Mbak Besidik, Mas Ebi, ternyata investasi yang tidak pernah dipikirkan itu adalah investasi kekuatan otot. Yang kita investasi untuk rumah, investasi untuk kesehatan, ke dokter, BPJS, investasi pendidikan, tapi tidak pernah memikirkan investasi kekuatan nanti di masa tua. Apa nyanyiakan waktu sekarang ya. Mbak Eka ini tinggalnya di Cilegon ya sayang ya? Ya, Enggak, maksudnya tinggalnya di mana, Mbak? Saya mau nanya maksudnya. saya Eka. Saya Di mana, Mbak? Enggak. di Jakarta Timur. Oh, enggak. Kalau mau nih ya, Mbak, kalau nih ya, Mbak coba ikut Animal Flow. Itu bisa reduce beberapa pin sih, termasuk knee pain juga. Ya, ikutin kelasnya. Karena kelas Animal Flow bagian di Jabodetabek. Animal Flow. Kelas Animal Flow. Ya, silakan lihat gerakan-gerakannya. Di Mbak Sari mungkin bisa jelasin di ini ya, di hari Sabtu ya. Hari Sabtu kalau nggak salah adalah kayak jam 9 mereka bisa coba untuk datang ya. Nanti itu kebetulan pelatihnya Coach Rahmat itu juga dia pelatih strength and condition juga. Dia tahu buat untuk apa ya, yang kayak back shoulder, frozen shoulder, terus lutut, dia bisa ini gitu loh. Coach Edi dicoba aja. Tolong copy pas kontaknya Coach Endang nggak? Ya nanti. Aku di sini nggak bisa. Bentar, aku coba ini ya, aku coba. Nomor WA-nya Coach Endang. Jadi ini memang ya. aku kemarin tuh ada sedikit cedera pinggang nih Coach Ebi. Nah kemudian aku share ke Coach Rahmat, Coach aku nggak bisa gerak nih pinggang, kayaknya kurang pemanasan gitu kan. Setiap olahraga nih ternyata aku buru-buru lah gitu karena di rumah yang satu anak udah mau ngapain, pokoknya pemanasan. Nah aku di pinggang. Itu ya. Akhirnya Sabtu lalu Coach Rahmat itu memberikan satu pemanasan yang panjang. Kebetulan kan di Jakarta Timur. Ya, iya benar. Di belah latihan, bukannya tambah capek, tapi tambah seger. Loh, kok pinggangku udah nggak sakit ya? Ternyata dari pemanasan yang proporsional, kemudian gerakan animal flow itu ternyata meringankan pinggang, punggung, lutut, itu luar biasa. Dicoba ikut Animal Flow. Memang kalau ngelihat videonya mungkin yang di-share Mbak Endang itu memang kayaknya susah ya. Justru itu bisa mereduce pin stretchingnya. Ya, silakan teman-teman yang di Jabodetabek ya mau ikutan kelas Animal Flow silakan. Nanti kontak Coach Endang, tadi nomornya udah di-share ya. Nah, jadi silakan. Nanti ya udah aku share di ini, nanti silakan share ikut di pelatihan yang ada di GBK ya. GBK, ya. Nah, jadi insya Allah bermanfaat Mbak Eka. Insya Allah bermanfaat kalau buat untuk meredus nanti ya. Jadi sebelum nanti ini ya luar biasa kok Animal Flow kalau buat untuk yang pin relief lah ya. Coach Endang itu dia mengkoordinir peserta tiap hari Sabtu di GBK jam 9 sampai jam 11 pagi. Kalau Mbak Besidik mungkin nanti di di Facebook Live boleh di-share ya nomor Mbak Endang. Dan teman-teman baru pertama kali mau coba latihan beban, memperbaiki postur, kalau kita benar apa enggak, bungkuknya benar apa enggak, sisi tangan, itu bisa gabung di kelas latihan dasar itu ada linknya ya yang tadi nanti dikasih link Zoom untuk latihan dan itu benar-benar nanti dilihat Coach Ebi posisinya dan bagaimana repetisi. Kalau awal sih aku mikirnya bakal lama nih, ternyata cuma sebentar banget dan tapi itu efektif gitu untuk latihan dasar seminggu aja.
supaya nggak mager banget. Ya. Oke, Mas Eri. Ngakuin dulu. Oke, Kita ya. udah mau maghrib, ya? Oke. Ya, udah mau maghrib. Siap. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Ya. pertanyaannya. Nanti kita ketemu lagi yang ke-22. Tunggu aja kabarnya dari Ketok Fitness Indonesia. Dan kalau masih mau bertanya, Mas Ebi, Coach Doni, Coach Rega, Coach Endang, Mbak Besidik, bentar lagi kita ajakin nih, bisa jadi personal trainer nih. Pokoknya nanti boleh nanya kapanpun dan tetap aktif bergerak lah gitu ya. Karena bergerak, berolahraga itu termasuk salah satu pilar penting yang ada di Keto Fastosis Indonesia. Sari Azidin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Dan Coach Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.